Halo, berjumpa kembali di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum fungsi tujuan atau fungsi objektif ya. Masih di materi bab program linier. Nah, kita langsung saja untuk contohnya. Yang pertama ya, kita akan menentukan nilai optimum. Di sini ada dua, bisa maksimum, bisa minimum. Kita akan menentukan nilai maksimum untuk fungsi tujuan atau fungsi objektif f(x, y) 3x tambah 5 dengan sistem ketidaksamaan berikut: x tambah y kurang dari sama dengan 5, x tambah 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin untuk sistem ketidaksamaan, langkah pertama kita akan menentukan dua titik yang melalui garis x tambah y sama dengan 5 ya. Kita buat dalam bentuk persamaan. Untuk ketidaksamaan ini sama dengan, untuk x nya 0 kita ganti 0 maka nilai y nya adalah 5 ya. Kemudian untuk y nya 0 ya, y nya 0 maka x nya 5, seperti 5,0. Bagi yang masih lupa bisa baca-baca kembali untuk materi pertidaksamaan kemarin ya. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua kita susun persamaannya juga, x tambah 2y sama dengan 6. Untuk x nya 0 maka x nya 0, nah berarti ini kita tutup ya x nya, maka y nya 6 dibagi 2, 3 ya, oke berarti 0,3. Kemudian untuk y nya 0 ya, 2 kali 0, 0, maka x nya sama dengan 6 sehingga diperoleh 6,0. Nah kemudian langkah kedua kita akan membuat garis melalui dua titik yang sudah kita tentukan tadi ya. Oke, ini 0,5, kemudian ini 5,0, ini untuk persamaan garis yang pertama ya. Kemudian ini 0,3 dan 6,0, 0,3 dan 6,0 untuk persamaan garis yang kedua. Nah, kemudian kita akan melakukan uji titik ya. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama, x tambah y kurang dari sama dengan 5, kita ambil titik 0,0 ya. 0 tambah 0, 0, 0 kurang dari 5 benar. Karena benar, maka di bawah garis di sebelah kiri garis x tambah y kurang dari sama dengan 5 ini kita arsir ya. Nah, karena 0,0 terletak di sebelah kiri garis x tambah y sama dengan 5. Nah, kemudian yang pertidaksamaan yang kedua ya, x tambah 2y kurang dari sama dengan 6, kita uji titik, ini garisnya ya, 0,0 kita masukkan ke ruas kiri, ternyata 0, nilainya 0 kurang dari sama dengan 6, benar juga, maka di sebelah kiri garis ini juga kita arsir ya. Saya arsir warna merah ya. Baik, untuk selanjutnya kita masih punya dua persamaan, yaitu x lebih dari 0 ya. Oke, x lebih dari 0 berarti mana yang kita arsir? Ya, yang di sebelah kanan sumbu y ya. Nah, kita arsir semua. Oke, yang warna hijau ya, ini kita arsir semua. Kemudian yang terakhir, y lebih dari 0 berarti mana yang kita arsir? Ya, di atas sumbu x ya. Oke, yang warna kuning. Nah, kemudian manakah daerah yang diarsir ke empat pertidaksamaan tadi yang kita arsir warna biru, kuning, hijau? Yang mana? Ya, yang ini ya. Nah, jadi ini dilewati ke empat arsirannya tadi. Maka ini merupakan DHP, daerah hitungan penyelesaian ya. Oke, seperti ini. Atau nah, bisa juga saya tulis seperti ini DHP-nya biar mudah ya untuk menentukan titik sudutnya. Maka berdasarkan yang sudah kita arsir tadi, di sini titik sudutnya adalah 5,0, ini 4,1 dan di sini 0,3 ya. Oke. 5,0, 4,1, 0,3. Jadi DHP-nya kalau kita sendirikan seperti ini daerahnya. Nah, kita akan mencari nilai maksimumnya ya, berdasarkan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi apa? Berdasarkan soal 3x tambah 5y ya. Kemudian untuk titik A ini 5,0, titik B, kemudian ini titik C ya. Nah, kemudian kita masukkan ke fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya ya. Kita masukkan x nya 5, kemudian y nya 0 ya, sesuai dengan titiknya ini. X nya kita ganti 5, yang ini y nya kita ganti 0. 3 kali 5, 15, 5 kali 0, 0, berarti 15 tambah 0, 15 gitu ya.
Kemudian yang ini X nya kita ganti 4, Y nya kita ganti 1 ya. 3 kali 4 ditambah 5 kali 1 ya, 12 tambah 5 17. Kemudian ini 0,3 kita masukkan ke fungsi tujuannya, berarti X nya kita ganti 0, Y nya kita ganti 3. 3 kali 0 0, 5 kali 3 15, 0 tambah 15 15. Nah, manakah yang maksimum? Nah, ini ya. Jadi ini adalah nilai maksimumnya. Jadi berdasarkan soal, nilai maksimumnya adalah 17. Baik, kita langsung masuk ke contoh yang kedua ya. Kalau contoh pertama tadi kita menentukan nilai maksimum, sekarang kita akan menentukan nilai minimum. Fungsi tujuan, di sini fungsi tujuannya fxy sama dengan x tambah y ya. Fungsi tujuannya x tambah y. Untuk sistem pertidaksamaannya, x tambah 4y lebih dari sama dengan 30, 3x tambah y lebih dari sama dengan 24, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama kita akan mencari dua titik yang melewati garis X tambah 4Y sama dengan 30 ya. Sekali lagi ini kita ubah menjadi sama dengan. Oke, untuk X nya 0 berarti Y nya 30 bagi 4 ya, 7,5. Kemudian berarti kita peroleh 0,7,5. Untuk Y nya 0 berarti ini 0, berarti X nya sama dengan 30 ya, berarti kita peroleh titik 30,0. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan yang kedua kita ubah menjadi persamaan. Untuk X nya 0, nah ini kita tutup, berarti Y nya sama dengan berapa? Ya, 24. Untuk Y nya 0, nah Y nya sekarang 0, berarti 3X sama dengan 24 ya, maka X nya 24 bagi 3 berarti 8 ya, berarti 8,0. Nah, sudah kita peroleh dua titik dari masing-masing garis. Sekarang kita akan menggambar garisnya ya, langkah yang kedua. Baik, ini tadi titiknya. Nah, 0,7,5 di sini kita buat dengan skala 5 ya. Kenapa? Karena di sini sumbu X-nya paling besar nilainya itu X-nya 30 sedangkan Y-nya 24. Nah, maka supaya tidak menyita banyak tempat, kita buat skala ya, skalanya 5 ya. Jadi 5, 10, 15, 20. Yang sumbu Y-nya juga sama ya. Nah, maka di sini 0,7,5, nah tengah-tengah antara 5 dan 10 ya. Ini 0,7,5 dan 30,0 di sini. Nah, ini untuk garis yang pertama. Kemudian 0,24 dan 8,0 ya. Di sini 0,24, ini 8,0, kita buat garis. Nah, jika sudah, kita akan melakukan uji titik ya. Nah, uji titik untuk yang pertama, untuk X tambah Y lebih dari sama dengan 30 ya garisnya ya. Nah, kita uji 0,0, 0 tambah 4 kali 0 kali 0 lebih dari 30, benar atau salah? Ya, salah ya. Karena salah, maka 0,0 ini bukan penyelesaian ya, maka yang di bawah garis X tambah 4 itu kurang sama dengan 30 ini bukan penyelesaian, maka yang kita arsir yang mana? Nah, yang di atasnya ya. Oke, ini yang kita arsir karena yang di sini bukan penyelesaian. Oke, kita arsir yang di atas garis. Untuk selanjutnya kita akan uji titik untuk pertidaksamaan yang kedua ya. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, 3X tambah Y lebih dari sama dengan 24, kita uji titik 0,0. Kita masukkan ya, 0 lebih dari 24 ya, salah juga ya. Maka karena salah, maka ini 0,0 tadi salah ya, maka yang kita arsir mana? Di sebelah kanan garis ya, karena yang ini salah ya. Kemudian untuk X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, berarti sebelah kanan sumbu Y ya, ingat ya. Kemudian yang Y lebih dari sama dengan 0, yang di atas sumbu X ya, yang warna ungu ya. Maka mana yang dilalui keempat warna arsiran tadi? Nah, yang ini ya. Nah, jadi penyelesaiannya mana? Daerah mana penyelesaiannya? Ya, jadi daerahnya terbuka ya, tak hingga luasnya ya. Jadi ini daerah himpunan penyelesaian. Baik, anak-anak, setelah kita mengetahui daerah himpunan penyelesaiannya, kita akan menentukan titik pojoknya ya untuk menentukan nilai minimumnya.
Di sini kita sudah tahu titiknya 30,0. Yang di sini kita belum tahu titik pojoknya ini berapa ya. Nanti akan kita cari. Kemudian yang di sini adalah 0,24 ya, jadi 0,24 bukan 0,25 ya. Oke. Baik, saya buat seperti ini supaya untuk mempermudah penampilannya saja ya. Nanti kalian tidak perlu membuat gambar 2 kali, cukup ini saja. Kemudian langsung dicari titik pojoknya. Nah, supaya kelihatan saja daerah penyelesaiannya ya. Baik, kita akan mencari titik B karena ini belum tahu dengan cara mengeliminasi kedua persamaan ya. Mencari titik potongnya dengan mengeliminasi kedua persamaan tadi. X tambah 4Y sama dengan 30, kita buat dalam bentuk persamaan ya, sama, bukan yang perbedaan ya. 3X tambah Y sama dengan 24, kemudian kita hilangkan salah satu variabelnya dengan menyamakan koefisiennya, boleh X boleh yang Y, saya samakan yang X ya. Maka yang atas saya kalikan 3, yang bawah tetap, supaya ini menjadi 3 sama dengan yang bawah ya. Yang atas kita kalikan 3 semua, berarti 3X tambah 12Y sama dengan 90, kemudian yang bawah tetap. Nah, kemudian kita kurangkan supaya 3X nya habis ya, 0. Maka 12 kurangi 1Y 11Y, 90 kurangi 24 66, maka Y nya 66 dibagi 11 6 ya. Langkah selanjutnya kita cari X nya, kita masukkan nilai Y nya 6 ke salah satu persamaan di sini, boleh yang atas boleh yang bawah ya, saya pilih yang bawah. Saya terus kembali di sini, Y nya kita ganti 6, 6 nya dari mana? Dari sini ya. Kita ganti Y nya 6, berarti 3X tambah 6 sama dengan 24, kemudian 6 nya ke kanan, berarti 24 kurangi 6, 18 ya, 18 dibagi 3 sama dengan 6, jadi TB nya adalah 6,6. Selanjutnya kita cari nilai minimumnya, kita tulis dulu titik pojoknya ya, 30,0, kemudian yang B tadi 6,6 ya, B nya, kemudian C nya 0,24. Fungsi tujuannya X tambah Y, maka kita tinggal tambahkan 30 tambah 0, 30, 6 tambah 6, 12, 0 tambah 24, 24, mana dari ketiganya ini yang paling minimum ya, mana? Oke, nah ini ya, jadi nilai minimumnya berapa? Ya, nilai minimumnya 12 ya. Baik anak-anak, untuk materi nilai optimum sekian. Sampai jumpa untuk materi program ini yang berikutnya ya. Sampai jumpa dan selamat belajar. Semangat belajar di rumah ya.